Sore hari ini saya akan berbicara tentang dekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus semakin dekat dengan Tuhan. Belum semua. Sama-sama katakan dengan saya harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Karena kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, gereja ini tidak memilih atau memutuskan untuk dekat dengan Tuhan. Tentu Tuhan di sini namanya Yesus Kristus. Karena di setiap kepercayaan memiliki Tuhan sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak memutuskan atau tidak memilih untuk dekat dengan Tuhan, maka yang akan sering kecewa kita. Maka pihak yang akan dirugikan adalah kita. Loh, ikut Tuhan berarti untung dan rugi dong. Bukan tentang untung dan rugi itu Bapak Ibu. Tapi dengar baik-baik. Yesus itu sudah hidup dan mati bagi hidup saudara dan saya. Dan dia tinggal di dalam hidup kita. Selalu saya katakan di gereja ini, Yesus itu tidak fokus melihat latar belakang dan kesalahan kita. Dia cinta kita tanpa syarat. Dia cinta kita tanpa lihat latar belakang kita. Karena yang dibenci Tuhan itu dosanya, bukan makhluknya. Dosanya yang Tuhan gak suka. Tapi saudara dan saya, dia suka sama hidup kita. Until he die. Sampai dia mati. Supaya kita dibukakan bahwa betapa Yesus sangat mengasihi dan mencintai hidup kita. Oleh karenanya sore hari ini Tuhan ingin sampaikan pesan ini. Dekat dengan Tuhan. Coba lihat Mazmur pasal 23 ayat ke-6 dikatakan demikian. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Sama-sama katakan dengan saya, kebaikan, belum semua, kebaikan dan kemurahan akan mengikuti seumur hidupku. Jadi saudara suka gak suka, terima gak terima, kebaikan dan kemurahan Tuhan itu selalu mengikuti hidup kita. Selalu. Sama-sama katakan dengan saya, selalu. Amin saudara. Selalu saya juga katakan bahwa memang dalam menjalani hidup ini ada aja masalahnya. Ada tantangannya. Tagihan inilah, tagihan itulah, bayar ini, bayar itu. Tapi jangan lupa, kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti hidup kita. Kita yang cari apa dia yang cari kita? Baca baik-baik. Kita yang cari kebaikan dan kemurahan Tuhan atau ini yang cari kita? Coba lihat baik-baik ayatnya. Kita yang cari kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, atau kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mencari saudara dan saya? Enggak ada usaha kita. Tapi Raja Daud menyadari sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Apa Bapak Ibu? 1 minggu? 1 bulan? Sampai engkau dan aku balik ke rumah Tuhan. Ini janjinya, garansi. Seumur hidup. Oh, rumah tangga pasti ada masalah, tapi kebaikan kemurahannya seumur hidup buat saudara dan saya. Enggak selamanya uang di deposito kita selalu ada dan masuk, tetapi kemurahan dan kebaikannya mengikuti. Amin. Bagaimana besok bayar cicilan motor dan mobil ya? Uang yang ini udah dipakai buat yang kanan, uang tabungan ini untuk dipakai buat yang ini. Nah, bayaran yang ini bagaimana, duitnya dari mana? Ingat ini, kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu mengikuti. Ada pujian berkata begini setiap kali ibadah ini selesai, pujiannya begini. Aku percaya
Berkat-Mu atasku. Dengan iman. Kebajikan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara kalau diikutin sama orang dari belakang, risih gak? Hah? Ngapain sih dekat-dekat, najis gitu? Ngapain sih? Nempel melulu kayak perangko. Tuhan tuh seperti itu, jauh lebih daripada itu. Nah, Tuhan mau nyadarin kita sore hari ini, ayo deket. Makanya dia bilang begini, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita butuh uang gak? Angguknya jangan terlalu kencang saudara, ntar oglek palanya. Kita butuh uang gak dalam menjalani hidup ini? Kita butuh kesehatan gak? Saudara, semua yang kita butuhkan, Dia udah kuda kita. Bukan berarti kita gak kerja loh ya. Tidur, mager, gede-gedein badan gitu. Enggak. Kena stroke kalau gitu. Makan tidur Bapak Ibu. Lihat nih. Seorang raja ngomong kayak begini. Aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa Daud gak ada kerjaan? Banyak. Ini raja saudara. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa hanya dekat Tuhan saja hidup kita mendapatkan ketenangan. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya dekat Tuhan, di situ saya dapat ketenangan. Amin. Saudara tahu gak sih arti raja itu apa? Punya kedudukan. Betul? Punya kuasa. Punya istana. Keputusannya absolut. Raja. Tapi dia gak dapat ketenangan tuh. Ini raja loh saudara, apalagi kita yang tinggal di kos-kosan. Jangan belagu sama Yesus. Jangan belagu sama Tuhan. Seorang raja, dia tinggal di istana, dia tahu. Aku tuh tenang ketika aku dekat sama Tuhan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, seorang raja pengawalnya 1 apa ribuan? Hah? Ini kita ring 1 nih. Area ring 1 sebelah Istana Negara. Yang jagain Pak Jokowi 1 polisi atau bererot? Kalau yang cuma 1 polisi mah itu koak yang bos bakso di samping saudara. Pasti bererot. Pasti yang jagain Daud itu ribuan orang, tapi tetap buat dia insecure. Nggak aman, nggak tenang. Musuhnya banyak. Saudara denger ya, yang nggak suka sama kita itu juga banyak. Rambut boleh sama hitam, kulit boleh sama putih, hati orang gak ada yang tahu. Halo? Rambut boleh sama keriting, gigi boleh sama kuning, gosok gigi makanya. Saudara, hati siapa yang tahu? Makanya Daud memilih untuk tidak depend dengan kekayaannya, dengan kemasyhurannya, dia depend on Yahweh. Dia depend dengan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika aku dekat dengan kamu Tuhan, aku tenang. Mulai dari musuhnya Goliat, raja-raja orang Amori dan lain sebagainya, kelar semuanya saudara. Hidupnya banyak tantangan, tapi dia berkata, dekat Tuhan, aku tenang. Nah, yang kedua, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak bisa memberikan saudara dan saya ketenangan. Setuju Bapak Ibu? Apa sih yang dunia berikan hari-hari ini? Hepatitis. Worry gak saudara? Oh enggak, biasa aja. Tunggu nanti tanggal mainnya. Pot-potan saudara. Baru selesai dosis 3, pemerintah ada info. Dosis 4. Macem-macem. Dunia cuma bisa memberikan kita ketakutan, kecemasan,
kekhawatiran, dan kebimbangan. Setuju saudara? Setuju? Hari ini kita diizinkan buka masker kalau di tempat-tempat tertentu. Tapi besok keputusannya berubah lagi. Dan seterusnya. Dunia gak bisa kasih kita ketenangan. Setiap hari dia kasih kita ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Dunia di mana kita hidup. Oleh karenanya Tuhan bilang, ayo dekat sama aku. Amin saudara. Maria itu dekat loh sama Tuhan. Siapa dia? Perempuan yang kotor menurut orang. Ahli Farisi, Saduki, orang-orang berdosa. Markus katakan mereka dekat sama Yesus. Saudara, kalau fokus kita ke Tuhan, Tuhan akan jauh lebih fokus sama kita. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Nah, dunia di mana kita hidup itu, Bapak Ibu gak bisa berikan kita ketenangan. Kalaupun dunia bisa kasih kita ketenangan, sifatnya itu temporary. Sama-sama katakan dengan saya, sifatnya temporary. Sementara, item-itemnya saudara bisa lihat. Obat penenang, party, narkoba, uang, jabatan, seks bebas, seks before married. Saya tapping buat program TV, saya bilang gini. Saya pikir dengan saya seks before marriage, one night stand bikin saya happy. Ternyata enggak, tuh makin saya terikat. Betul saudara. Justru Tuhan bilang begini sama saya, I love you so much. Aku mengasihi kamu. Apa yang kamu dapat dari itu? Enggak ada Tuhan. Orang dunia bilang, itu merdeka, itu bebas. No. Setan pakai itu untuk ngikat kita. Jenis narkoba apa yang gak saya pakai? Semuanya sudah selesai saya pakai. Hampir mati berkali-kali. Apa saya bebas? Apa saya tenang? Enggak tenang saudara. Makin saya diikat. Ayo udah jangan tinggalan zaman, ayo party, minum. 15 menit pertama kayaknya masalahnya selesai. Tapi setelah kita keluar dari tempat klub, tempat apapun itu namanya, masalah itu gak pergi. Dia justru semakin ada sama kita. Tapi kabar baiknya saudara, Roh Kudus hari ini mengingatkan kita. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, segede apapun masalah kita, Roh Kudus akan cuma bilang begini, Fer, aku lebih besar daripada itu. Sebesar apapun utang saudara dan dia akan bilang kita sama kita, aku akan bayar. Percaya saja. Caranya kamu gak usah tahu. Nanti aku yang kasih. Karena aku punya banyak cara untuk tolong kamu. Amin. Amin saudara. Tuhan kita Tuhan yang baik. Sama-sama katakan dengan saya Tuhan yang baik. Nah saudara, ternyata ada berkat bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama, hidupnya akan berubah. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya akan diubahkan Tuhan. Dari pribadi yang sering khawatir menjadi pribadi yang tenang. Mungkin tadi Bapak Ibu Saudara dan saya hidupnya ketakutan, was-was. Gimana bayar ini, gimana bayar itu, gimana bayar ini, gimana bayar itu. As human being kita punya rasa takut dan khawatir, betul? Tapi Tuhan gak mau saudara dan saya diikat, dibelenggu, dipenjara dengan itu semua. Tuhan mau saudara dan saya free, liberty, bebas. Amin. Makanya Tuhan suruh saudara dan saya, lihat aku aja. Jangan lihat utangmu, bisa gila. Lihat aku aja, jangan lihat cicilanmu. Bukan berarti kita, Pak debt collector, kata gembala saya, gak usah lihat hutangnya. Saya mau lihat Tuhan aja, mau nagih aja, saya gak mau bayar. Datang lagi dia 3, 4, 5 orang bisa. Biasa saudara, sama-sama katakan dengan saya, masalah itu biasa. Belum semua masalah itu biasa. Amin saudara. Yang tadinya kita dari pribadi yang mudah menyerah, kita menjadi pribadi yang berserah. Saya tahu saya pasti ditolong Tuhan. Saya tahu saya pasti dibela Tuhan. Betul saya salah dalam mengambil keputusan. Iya saya sadari itu. Saya ngambil suami orang, saya ngambil laki orang, saya ngambil. Pokoknya aneh-aneh deh. Tapi ingat,
Saya udah pernah khotbahin minggu-minggu lalu. Ketika Abraham salah, mengakui Sarah sebagai saudaranya, Tuhan bela. Amin saudara. Bukan berarti Tuhan bela kesalahan Abraham. Tuhan sayang sama Abraham. Sama seperti Tuhan sayang sama saudara dan saya. Saudara dan saya pasti punya kesalahan, punya masa lalu yang buruk, tapi Tuhan cinta kita. Tuhan gak mau bunuh kita. Justru dia terbunuh dengan kesalahan dan kegagalan kita. Amin. Terus enak dong hidup dalam dosa. Enggak gitu konsepnya. Kita disadari Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Tuhan gak pernah tinggalin saya. Ketika saya menemukan jalan buntu nih, Tuhan menjalankan fungsinya sebagai the way, the door, the key. Dia jalankan fungsinya. Waktu gak ada jalan, aku buka jalan buat kamu. Amin. Waktu pintu berkatmu tertutup, aku buka yang baru. Tapi pintunya ditutup banyak orang Pak Pendeta. Ada orang-orang kuat gak seneng saya diberkati, warung saya diberkati, usaha saya berhasil, toko saya laris. Yesus bilang, aku kunci Daud. Orang boleh tutup, aku yang buka, mau apa? Amin. Karena firman berkata, kalau aku yang angkat gak ada yang bisa rendahkan. Kalau aku yang buka gak ada yang bisa tutup. Jadi hidupmu dan hidupku tergantung Tuhan. Dekat sama Tuhan gak pernah ada ruginya. Amin. Kita banyak benefit dari Tuhan. Bukan berarti, oh ikut untung rugi dong. Enggak gitu. Seperti minggu lalu saya bilang, saudara dekat api terasa apa saudara? Panas. Saudara dekat orang yang punya banyak uang, apa perasaan saudara? Udahlah gak suka sok-sok suci gitu lah mukanya. Nah, gimana ya, saya dekatnya sama firman Tuhan sih. Jangan suka bokis gitulah saudara. Kalau saudara jalan sama orang yang punya banyak uang gimana? Ketakutan atau tenang? Nah nih, yang sore nih jemaatnya agak sedikit munafik nih muka-mukanya nih. Saya cuman gak pernah jalan sama orang banyak uang Pak Pendeta. Sekali lagi saya tanya ya dengan sopan ya. Tolong dijawab. Saudara jalan sama orang yang punya banyak uang tenang atau khawatir? Nah mulai ada kehidupan, mulai ada kejujuran. Apa yang saudara takuti? Saya tutup dengan kesaksian ini. Saudara, saya punya teman pengacara. Teman pengacara saya ini banyak uangnya, tinggalnya di Pik. Rumahnya gede, gedong. Dia bilang gini sama saya, bos, orang Chinese kan. Bos, lu kalau lapar makan aja bos. Makan apa? Itu lo lihat aja, jangan males lo keluar. Saya lihat, buka kamar saya lihat. Aduh, itu KFC Bapak Ibu, KFC, Pizza Hut, bacang, babi, semua ada di situ. Bos, lo kalau nanti mau pesen apa-apa tuh duit di lemari bos lo buka. Waktu saya buka Bapak Ibu saudara jebret, itu uang gocapan, uang cepean tuh setinggi gini Bapak Ibu. Lo kalau bosan lo main biliar aja bos. Ngomongnya kayak begini, cadel-cadel. Gua habis menang kasus 200 miliar bos. Lo mau jalan-jalan di Pik, lo pulang pergi tuh mobil ada bos. Lo pakai Terrano kek, Pajero kek, lo pakai aja bos. Seminggu saya tinggal sama dia saudara. Itu pembantunya cuman, Tuan Verona, selamat pagi, mau makan apa? Siang, Pak Verona mau minum jus apa? Sore Pak Verona mau apa? Bahkan sorry yang paling ekstrim. Bos, dulu kita belum married sayang. Saya buset dah, saya masuk kamar, itu cewek tanpa apapun di situ. Gila. Tapi saya udah dalam Tuhan, saya udah pendeta saudara. Saya bilang apaan nih? Ya kali aja si bos mau senang-senang gitu, otak lo gak ada, gue bilang. Jangan gitu dong, gue kan anak Tuhan. Ya kali aja anak Tuhan kan juga bisa kepleset bos. Enggak, gue bilang, gue hormati pergaulan kita tapi gak yang kayak begini. Saudara tuh di kamar saya TV-nya lebih gede 3 kali dari ini.
Seminggu mager saudara, itu enak banget hidup. Apalagi sama Tuhan. Ini manusia yang terbatas loh. Yang nawarinnya nggak baik-baik amat. Saya cuma bilang gini dalam hati, Tuhan, ini manusia yang terbatas aja bisa jamin hidup saya. Apalagi Tuhan yang tanpa batas. Nggak mungkin hidup saya nggak dijamin. Setuju, katakan amin. Amin. Saudara tahu, hari ini semuanya berbalik. Hari ini dia gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Kalau orang pikirannya 200 M, kira-kira bisa habis gak tuh barang? Enggak lah, depositoin aja sana sini. Sekarang gak punya apa-apa. Sekarang sakit-sakitan. Dekat dengan Tuhan, kita pasti selamat. Amin. Walaupun kelihatannya terseok-seok, tapi ujungnya Tuhan kasih kemenangan. Walaupun awalnya kita sepertinya, aduh kayaknya gak ada pertolongan, gak ada jawaban, gak ada mujizat, gak ada kesembuhan. Ujungnya kita keluar lebih daripada pemenang. Amin. Hari ini waktu dia gak punya apa-apa, saya temenin dia. Nginep di Kempinski, saya temenin dia. Nginep di Hyatt, saya temenin dia. Waduh, setiap hari saya temenin dia. Saya bilang, bos, deket Tuhan bos. Rekening 200 M udah habis bos. Mau apa lagi bos? Iya, gue mau dekat Tuhan mulai hari ini. Dan saya percaya orang yang dekat Tuhan, hidupnya akan berubah. Tepuk tangan buat Tuhan.